Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-7, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ilmu sosiologi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami dari yang paling kanan. Halo, perkenalkan nama saya Alifia Zaharin Mufidah Zani, absen 3. Perkenalkan, saya Violeta Almalika Mara, absen 34. Perkenalkan, nama saya Aji Bima Satria, absen 2. Perkenalkan, nama saya Dila Syafira Fatimah Zahra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Melody Alpadila, absen 20. Pertama, saya akan menjelaskan definisi ilmu sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Yang kedua, menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku manusia. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Yang keempat, menurut Herbert Spencer, sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Yang kelima, Rawlings-Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok sosial. Dan yang terakhir, Sila Sumarja dan Sulaiman Sumardi, sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Oke, selanjutnya yang akan mempresentasikan fungsi ilmu sosiologi. Kami akan menjelaskan tentang fungsi dari ilmu sosiologi. Fungsi dari ilmu sosiologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan sosial. Fungsi sosiologi yang pertama adalah sebagai sarana perencanaan sosial. Tujuan sosiologi dalam aspek ini adalah membantu menurunkan risiko permasalahan yang mungkin akan terjadi. Sosiologi akan membantu menyelesaikan permasalahan sosial sesuai fakta dan membantu memahami kriteria masyarakat. Yang kedua, fungsi penelitian. Sosiologi juga kerap membantu menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh seorang akademisi. Fungsi sosiologi dalam penelitian adalah membantu mengidentifikasi pola kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini, maka suatu perencanaan sosial akan semakin matang dan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Baik, yang ketiga adalah fungsi pembangunan. Pembangunan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi sosiologi bagi pembangunan adalah membantu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga proses evaluasi. Dengan demikian, proses pembangunan akan lebih teratur dan terarah. 4. Fungsi pemecahan masalah. Ilmu sosiologi juga mampu membantu memecahkan masalah. Masalah sosial bisa muncul akibat harapan dan kenyataan yang tidak sesuai. Masalah sosial juga cenderung mengganggu hubungan antara masyarakat. Nah, di sini sosiologi memiliki nilai-nilai sosial yang dapat diterapkan dalam masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat teoretis. Sosiologi bersifat teoretis artinya ilmu yang disusun berdasarkan data serta hasil observasi yang akurat. Ciri teoretis menekankan hubungan sebab akibat dari gejala sosial di masyarakat. Sosiologi bersifat teoretis menekankan pada penyusunan abstraksi yang merupakan kerangka dari susunan berbagai unsur logis. Yang kedua adalah sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, sosiologi disusun atas dasar teori yang telah ada, kemudian diperbaiki, lalu diperluas untuk memperkuat teori terdahulu. Kata lainnya, teori sosiologi selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh pihak yang ini mengetahuinya atau bersifat objektif. Yang ketiga ialah
Sosiologi bersifat non-etis. Artinya, pembahasan masalah dalam sosiologi tidak memperdebatkan baik atau buruknya, namun lebih berfokus pada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana permasalahan itu dapat terjadi di lingkungan sosial. Dan yang keempat adalah sosiologi bersifat empiris. Sosiologi bersifat empiris artinya sikap sosiologi mendasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi adalah ilmu nyata yang didasarkan pada fakta yang logis, bukan ilmu imajinasi atau khayalan. Dalam buku Sosiologi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum 2019, karya J.M. Henny Wilujeng dan teman-temannya dijelaskan jika sosiologi bersifat empiris berarti gejala sosial diamati hingga akhirnya menimbulkan kesan di pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Baik, berikutnya untuk objek kajiannya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya, yaitu Dila. Saya akan menjelaskan objek kajian ilmu sosiologi. Objek kajian ilmu sosiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek material. Objek material sosiologi adalah seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk proses interaksi antar manusia dan gejala atau fenomena yang memengaruhi kehidupan sosial. Objek material sosiologi dapat berupa objek fisik dan non-fisik. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya yaitu objek kajian sosiologi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau kurang, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 6 kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kan nama anggota kelompok kami.